Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari tempat yang insya Allah berkah ya, tempat yang berkah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan berkah kepada Sang Pencipta alam semesta, pemilik penguasa alam semesta, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dengan hati yang suci, dengan salam yang suci, mudah-mudahan kita selalu mendapat ketenangan hati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Taala. Ada perintah dari Allah, yaitu larangan untuk makan minum yang berlebihan. Jangan makan minum yang berlebihan. Pada era ini, pada saat ini, tentu kebiasaan makan, minum yang berlebihan ini sudah menjadi tren ya, jadi bahkan diviralkan di beberapa media dan itu banyak yang mengikuti ya. Kebiasaan makan yang berlebihan, yang tidak terkendali, bahkan dikompetisikan ya, dan banyaknya makanan, minuman yang siap saji dengan kalori dan gula yang tinggi menyebabkan munculnya, tentu akan menyebabkan munculnya banyak penyakit. Kemudian dengan mendapatkan makanan minuman yang siap saji, jajan dan kue sebagai cemilan setiap saat juga menjadi pola hidup, gaya hidup saat ini atau gaya hidup modern saat ini. Dengan makan minum yang berlebihan, maka akan sangat minim bergerak. Dan di saat ini, di era-era seperti ini, apalagi kita kerja di kantor, ya kerja di kantor ini minimnya bergerak, ya
Karena apa? Karena semuanya dengan teknologi, ya. Semuanya dengan dimanjakan dengan teknologi, dikit-dikit langsung pakai handphone, pakai HP, semuanya itu semua yang memudahkan kita, memudahkan aktivitas kita, sehingga akhirnya kita juga minim bergerak. Itu juga mendukung berbagai macam munculnya penyakit karena kita minim bergerak. Di satu sisi kita makan minum yang berlebihan, di satu sisi makan minumnya yaitu siap saji, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-A'raf ayat 31 yang maknanya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Menurut Ibnu Katsir, sebagian salah bertanya bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat tadi. Jadi dari Al-Quran tadi, para ahli salaf mengatakan bahwa itu adalah setengah dari kedokteran. Karena setengah dari kedokteran ini intinya adalah makanan. Karena makanan itu adalah sumber dari penyakit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa perut manusia adalah wadah yang paling buruk yang selalu diisi. Ya, wadah yang paling buruk yang selalu diisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihkannya, hendaklah sepertiga perutnya. Ya, kalau jika ingin lebih maksimal, yaitu sepertiga perutnya ini diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Jadi ukuran sepertiga ini sudah batas akhir maksimal. Ya, minimalnya ya bisa mungkin minimal tiga suapan, gitu ya, tiga suapan dan maksimalnya dari sepertiga per perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas. Ya, maksudnya perut yang penuh dengan makanan bisa merusak tubuh. Menurut Syekh Muhammad Al-Mubarak Furi menjelaskan penuhnya perut dapat merusak agama atau dinnya dan bisa merusak dunia yaitu tubuhnya. Menurut Imam As-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau berkata, kekenyangan yang membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, dan menghilangkan kecerdasan, dan membuat sering tidur, ya, ngantuk ya, karena akhirnya kekenyangan akhirnya dan lemah untuk beribadah. Ya ini ya, justru kalau kekenyangan malah lemah. Kadang-kadang pengennya makan banyak biar kuat. Ternyata kenyataannya malah sebaliknya. Kekenyangan malah membuat ngantuk, menghilangkan kecerdasan, dan malah lemah, Langsung deh malas nih. untuk beribadah. Jika sampai full kekenyangan yang membuat tubuh malas dan terlalu sering kekenyangan, ya, dan terlalu sering kekenyangan, maka hukumnya bisa menjadi haram. Makanya halal tadi bisa menjadi haram karena sering kekenyangan. Itu menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan larangan kekenyangan dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat perutnya penuh dan membuat orangnya berat untuk melaksanakan ibadah dan membuat angkuh serta bernafsu, banyak tidur dan malas. Hukumnya dapat berubah menjadi makruh, menjadi yang tadinya makruh menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan. Misalnya membahayakan kesehatan. Itu teman-teman sekalian. Ini juga menurut penelitian perut merupakan sumber syahwat, sumber penyakit dan bahaya sebab syahwat perut akan diikuti oleh syahwat kemaluan. Ya, syahwat makan serta ambisi terhadap kedudukan dan harta yang kedudukannya merupakan sarana untuk memperbanyak makanan. Jadi orientasinya cari makan saja ya. Akhirnya mencari uang sebanyak mungkin, harta dan pangkat. Tujuannya untuk makan sebanyaknya. Itu ya. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan, menegakkan punggungnya,
Namun jika ia hendak melebihkannya, hendaklah sepertiga untuk perutnya diisi makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, oke teman-teman. Hadis tersebut merupakan hadis dasar dari semua dasar dokteran, yaitu ya, ya ini dasar dari semua dokter. Bila orang-orang menerapkan perkataan ini, ya, menurut Abu Khasimah, hadis tersebut merupakan dasar dari kedokteran. Juga ini dikuatkan lagi ya. Bila orang-orang menerapkan perkataan tersebut, tentu mereka akan selamat dari penyakit klinis atau ya atau apotek pun akan tutup ya. Inilah manfaat sedikit makan dan tidak memenuhi perut dengan makanan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Adapun manfaatnya bila dikaitkan dengan hati dan kebaikannya ialah sedikit makan menyebabkan hatinya lembut. Ya, kalau sedikit makan hatinya lembut, mudah memahami, pemahamannya kuat dan mengikis nafsu, ya, melemahkan hawa nafsu dan menghilangkan amarah. Ya kalau marah nggak ada tenaganya, jadi tidak ambisi, tidak ini ya, mikir dulu ya itu ya penting ya kita sering puasa itu penting ya sekarang ya. Ya puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud itu sering apa puasa-puasa yang lain. Maka kalau di ajaran apapun kalau ingin menguasai ilmu biasanya harus puasa. Makan berlebihan sangat banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Makan yang berlebihan adalah sumber dari kekuatan dan syahwat, kekuatan dan syahwat. Tidak hanya makanan saja yang berlebihan atau minum yang berlebihan juga mengandung keburukan. Oleh karena itu, minimalkanlah makan dan minum bisa melemahkan semua syahwat dan kekuatan. Maka teman-teman sekalian, saya ulang lagi, banyak makan dan akan mengakibatkan atau memenuhi tuntutan perut akan berdampak memenuhi kemaluan atau syahwat, ya ambisi syahwat itu tadi ya, karena pengaruh dari makanan-makanan tadi, kecenderungan kepada harta benda dan akhirnya disusul dengan berbagai bencana yang buruk, yaitu berupa sakit tadi. Sedikit makan akan melembutkan hati. Ya, sedikit makannya apa? Ya kita secukupnya 3 suapan atau maksimal 9 suapan akan menguatkan pikiran serta melemahkan nafsu serta amarah karena nafsu itu cenderung kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Jadi ya, maka berhati-hatilah ya, berhati-hatilah engkau dari makan karena itu menyebabkan kerasnya hati. Abu Sulaiman berkata, kunci dunia adalah kenyang. Ya, sedangkan kalau kunci ingin dapat dunia, ambisi dunia ya kenyang. Ya, sedangkan kunci akhirat adalah perutlah lapar. Salah seorang pakar kedokteran Arab juga mengatakan menjaga diri dari untuk selalu menjaga diri dari makanan. Karena apa? Melebihi dan yang diperlukan itu merupakan pangkal dari penyakit ya. Menurut Al-Harith juga berkata, yang membunuh manusia dan yang membinasakan binatang-binatang buas di dunia ini ialah ia memasukkan makanan di atas makanan sebelum selesai pencernaan. Masih mengunyah, masukkan lagi, masukkan lagi ya. Ibrahim bin Adam berkata, ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang memelihara perutnya akan terpelihara dinnya, agamanya. Dan barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya akan memiliki akhlak yang terpuji. Sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah itu jauh dari seorang yang lapar dan dekat dengan orang yang kenyang. Maka mari kita menjaga diri kita dari pola makan yang berlebihan, ya sering melaksanakan. Maka apa? Sering ya sedikit secukupnya atau kalau mampu ya puasa. Namun jika tidak mampu puasa ya minimal kita menjaga pola makan kita tadi yang teratur secukupnya. Demikian semoga kita terjaga perut kita dari yang berlebihan secukupnya supaya apa? Terjaga din kita dan terjaga akhlak kita, terjaga apa itu ingatan ingatan kita. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita berdoa sama-sama untuk hajat kita, hajat orang tua kita. Bibarokati
syai'ulillahi lamul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha hadibah qafilatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu basa fa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masamati ma ashabul masamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa khalilun minal akhirin ala sururin mawduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa qasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wahuru ain ka'amsalil lulu'il ma'nun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa la tasima illa kilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mandud wa dhilin mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasira la mahtu'atin wa la mamnu'ah وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وذيل من يحموم لا برد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسيرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تشرعونه أم نحن الشارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنشأتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بما وقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وكيف أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم